Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8B Biokimia 2 yang beranggotakan saya Nuriski Herdadinanti dengan ujung NIM 042. Saya Sinta Amelia dengan ujung NIM 032. Saya Della Sulastri dengan ujung NIM 026. Di sini kami akan membahas tentang glikogenesis dan glikogenolysis. Selamat menyaksikan. Tujuannya, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikogenesis dan glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa untuk menjaga kadar glukosa darah, terutama saat tubuh dalam kondisi lapar atau tidak mendapat asupan makanan. Glukosa hasil glikogenolisis digunakan sebagai sumber energi bagi sel. Sebaliknya, glikogenesis merupakan proses pembentukan glikogen dari glukosa ketika kadar glukosa darah meningkat, misalnya setelah makan. Peningkatan glukosa darah merangsang pankreas mensekresikan hormon insulin yang mengaktifkan enzim glikogen sintase. Melalui proses ini, kelebihan glukosa disimpan sebagai glikogen di hati dan otot sebagai cadangan energi. Bahan atau objek serta alat yang digunakan. Bahan atau objek yang digunakan yaitu manusia, sedangkan alat yang digunakan yaitu HP dan laptop untuk menulis naskah dan mengedit video. Prosedur proyek. Pertama, mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai glikogenesis dan glikogenolisis. Kedua, menentukan objek yang akan diamati sesuai dengan materi glikogenolisis dan glikogenesis. Ketiga, persiapan dalam membuat video. Keempat, perekaman video dimulai dari pembukaan, merekam objek yang diamati hingga penutup. Kelima, pengeditan video hingga selesai. Glikogenesis. Glikogenesis merupakan proses pembentukan glikogen yang diawali dengan sintesis UDP glukosa sebagai bentuk glukosa teraktivasi. Pembentukan ikatan glikosidik bersifat endergonik sehingga memerlukan energi. Oleh karena itu, glukosa diaktifasi melalui pembentukan gula nukleotida yang memiliki gugus pergi yang baik. Tahap ini menjadi pendorong terjadinya reaksi transfer glukosa dan polimerisasi dalam sintesis glikogen. Sintesis glukosa 1-fosfat berlangsung melalui konversi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Enzim ini memiliki gugus fosforil yang terikat pada residu serin reaktif. Gugus fosforil dari enzim dipindahkan ke glukosa 6-fosfat sehingga terbentuk glukosa 1,6-bifosfat sebagai intermediat. Selanjutnya, gugus fosforil pada atom C6 ditransfer kembali ke residu serin enzim menghasilkan glukosa 1-fosfat. Sintesis glikogen dari UDP glukosa membutuhkan dua enzim. A. Glikogen sintase yang mengkatalisis transfer gugus glukosil dari UDP glukosa ke ujung glikogen yang tidak mereduksi. B. Amilo 1,4-1,6 glukosil transferase atau enzim percabangan berfungsi membentuk ikatan alfa 1,6 yang menghasilkan cabang pada molekul glikogen. Enzim glikogen sintase mengkatalisis pemutusan ikatan ester UDP glukosa dan pembentukan ikatan glikosidik alfa 1,4. Pada rantai glikogen yang sedang tumbuh, sintesis glikogen memerlukan primer berupa tetrasakarida dengan 4 residu glukosil berikatan alfa 1,4 yang residu pertamanya terikat pada residu tirosin protein glikogenin. Selanjutnya, rantai glikogen diperpanjang dan dicabangkan oleh glikogen sintase dan enzim percabangan. Granula glikogen besar yang sangat bercabang dapat ditemukan di sitoplasma sel hati dan otot dengan enzim sintesis dan degradasi melekat pada permukaannya. Selanjutnya, glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pelepasan glukosa dari ujung non-reduksi molekul glikogen. Enzim glikogen fosforilase menggunakan fosfat anorganik Pi untuk memutus ikatan glikosidik alfa 1,4 pada cabang luar glikogen sehingga menghasilkan glukosa 1-fosfat. Proses pemutusan ini berlangsung secara bertahap hingga enzim mencapai titik cabang dan akan berhenti ketika tersisa 4 residu glukosa sebelum ikatan alfa 1,6. Pada tahap ini diperlukan enzim lain untuk melanjutkan degradasi glikogen. Dapat disimpulkan bahwa glikogenesis dan glikogenolisis berfungsi sebagai proses metabolisme yang saling melengkapi dalam pengaturan kadar glukosa darah serta penyediaan energi bagi tubuh.
glikogenesis berperan menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen ketika kadar glukosa darah meningkat, terutama setelah asupan makanan, melalui aktivasi glukosa dan kerja enzim seperti glikogen sintase serta enzim percabangan. Sebaliknya, glikogenolisis berperan dalam pemecahan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat saat tubuh memerlukan energi, misalnya pada kondisi puasa. Kedua proses ini berada di bawah kendali hormon sehingga keseimbangan energi dan homeostatis metabolisme tubuh tetap terjaga. Demikian pembahasan dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.